Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, resume jurnal 1-3 tentang dinding geser. Sebelum masuk ke jurnal 1, 2, 3, saya akan menjelaskan tentang dinding geser itu terlebih dahulu. Dinding geser atau shear wall merupakan dinding yang dirancang untuk menahan gaya lateral akibat gempa bumi. Gaya lateral adalah gaya pada bangunan yang bersifat horizontal dengan arah yang tidak menentu seperti angin dan gempa bumi. Banyak bangunan yang menggunakan dinding geser untuk bangunan yang lebih aman dan stabil. Dinding geser dengan lebar yang besar akan menghasilkan daya tahan lentur dan geser yang sangat tinggi. Dinding geser yang efektif adalah baik, kaku, dan kuat. Dalam struktur bertingkat, dinding geser sangat penting karena selain mencegah kegagalan dinding eksterior, juga mendukung beberapa lantai gedung. Nah, maka dapat disimpulkan fungsi dari dinding geser yaitu untuk menyerap gaya geser yang besar akibat gempa serta menambah kekakuan pada struktur gedung bertingkat. Selain itu, dapat meminimalisir deformasi dan menjamin terbentuknya sendi plastis pada struktur sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Nah, penggunaannya untuk dinding geser pada perencanaan struktur bertingkat memiliki 3 jenis klasifikasi. Yang pertama, bearing wall, penahan sebagian besar beban gravitasi yang letak posisinya seperti partisi antar ruangan yang berdekatan. Yang kedua ada frame wall, dinding geser penahan beban lateral di mana beban gravitasi berasal dari rangka beton bertulang yang terletak di antara baris kolom terluar. Yang ketiga core wall, dinding geser yang dapat menahan beban gravitasi dan beban lateral terletak di wilayah inti pusat dalam bangunan dan biasanya ada di lift atau tangga. Nah, salah satu hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dinding geser adalah sistem ganda. Sistem ganda adalah penempatan dinding geser dalam sistem gedung tinggi yang bentuk tidak beraturan. Seringkali terjadi eksentrisitas yang berlebihan. Eksentrisitas pada gedung terjadi karena tidak berimpitnya pada pusat massa, dan pusat kekuatan gedung. Eksentrisitas yang besar dapat menyebabkan rotasi pada gedung. Untuk itu, dinding geser harus ditempatkan sedemikian rupa untuk membatasi eksentrisitas tersebut. Bahasan selanjutnya, sistem rangka pemikul momen. Untuk sistem rangka pemikul momen ini, menurut SNI 031726/2002, ada 3 jenis SRPM. Yang pertama SRPMB, atau sistem rangka pemikul momen biasa. Yang kedua SRPMM, sistem rangka pemikul momen menengah. Dan yang ketiga SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, SRPMK ini sering banget dipakai untuk perencanaan di Indonesia karena wilayah Indonesia yang bisa dibilang sangat rentan terjadinya gempa. Masuk ke jurnal pertama, yaitu perencanaan dinding geser pada struktur gedung beton bertulang dengan sistem ganda. Untuk meminimalisir waktu, langsung saja ke hasil pembahasan dan kesimpulan. Untuk pada kasus ini, distribusi beban pada struktur memiliki prinsip bahwa komponen struktur akan menerima beban sesuai dengan kekuatannya. Pada sistem ganda, komponen SRPM berupa kolom menerima beban lateral sebesar minimal 25%, sedangkan sisanya diterima oleh dinding geser. Dengan menghitung massa gedung berdasarkan dimensi komponen-komponennya, didapatkan gaya gempa nominal 5 yang didistribusikan menjadi gaya geser tiap lantai atau FI. Gaya geser FI kemudian didistribusikan ke tiap portal yang proporsinya sesuai dengan kekuatan relatifnya. Dengan memodelkan dinding geser sebagai struktur cantilever, didapatkan gaya geser dan momen lentur, dan dari analisis terhadap tributary area, didapatkan gaya aksial yang dapat
yang dipakai untuk merencanakan tulangan pada dinding geser yang meliputi tulangan horizontal dan vertikal. Pada perencanaan gedung yang ideal, sebaiknya dilakukan perencanaan terhadap keseluruhan komponen strukturnya. Yang kedua, untuk jurnal 2 dengan kasus atau judul perencanaan dinding geser berdasarkan tata cara SNI 03-2847-2002 pada gedung FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja ke hasil analisis. Nah, untuk hasil dan pembahasannya pada kasus ini, data perencanaan sebagai berikut. Jenis bangunan laboratorium, lebar bangunan 33 meter, lalu jumlah lantainya 8 lantai, mutu batangnya 25 MPa, mutu baja ulir 329, mutu baja polos 240 MPa, dan untuk dimensi balok sebagai berikut. Lalu untuk dimensi kolom ini, untuk data pelat lantai, tebal pelat atap, dimensi kolom sebagai berikut tertera, dan untuk perhitungan gempa menggunakan rumus perhitungan T sama dengan CT dikali H dikali 0,75, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Lalu untuk faktor respon gempa rencana, untuk kasus ini wilayah gempanya wilayah gempa 2, jenis tanahnya lunak, P-nya didapatkan tadi sekian, maka C-nya didapatkan. Untuk perhitungan percepatan gempa sebagai berikut. Ini untuk perhitungan batas lain gempa untuk sumbu X, Y, dan untuk perhitungan batas ultimate gempa di sumbu X dan Y sebagai berikut. Untuk hasilnya adalah berdasarkan dari grafik maksimum story displacement gempa. Statis baik dengan menggunakan dinding geser maupun tanpa dinding geser dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada bangunan dengan adanya dinding geser sangat meminimalisir pergeseran geser bangunan yang diakibatkan oleh gempa. Yang kedua, dengan adanya dinding geser akan memberikan kekakuan dan goyangan yang berlebihan sehingga hanya ada satu kerusakan non-struktural yang diakibatkan oleh gempa. Lalu yang ketiga, jurnal yang ketiga tentang studi perbandingan letak shear wall terhadap perilaku struktur dengan menggunakan SNI 1726 2019 dan SNI 2847 2019. Langsung saja ke hasil pembahasan dan kesimpulan untuk menyingkat waktu. Untuk metodenya, ada 5 pemodelan untuk sampel. Dalam sistem ganda, rangka pemukul momen yang digunakan harus mampu menahan gempa lateral yang bekerja minimal 25% seperti yang tadi sudah dibahas. Berikut adalah presentase gaya lateral struktur dengan 5 pemodelan sebagai berikut tertera. Berdasarkan hasil tabel tersebut, bahwa kelima pemodelan struktur memenuhi persyaratan sistem ganda karena rangka pemikul momen mampu menahan sekurang-kurangnya 25% dari gaya lateral desain. Untuk periode maksimumnya didapat dari output SAP 2000 sebagai berikut. Lalu untuk simpangan antar lantai, pembatasan simpangan antar lantai struktural bertujuan untuk mencegah kerusakan struktur. Nilai dari kelima pemodelan tersebut dibuat dalam grafik sebagai ini adalah grafik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian menggunakan kontrol sistem ganda yang berdasarkan nilai presentasi penyerapan gaya lateral pada sistem rangka pemikul momen, didapatkanlah nilai terkecil karena yang terkecil yang diambilnya di sumbu X, arah sumbu X sebesar 30,27% dan arah Y sebesar 29,58% pada pemodelan kelima. Dan pada pemodelan kelima ini dianggap paling efektif dalam menahan gaya lateral seperti beban gempa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan.